Saudara, rekening donasi warga Pati untuk aksi massa di Jakarta diblokir sejak kemarin setelah ditelusuri adanya pemblokiran karena permintaan dari aparat penegak hukum. Tapi kemudian polisi bilang pihaknya mengajukan penundaan transaksi yang memiliki dasar hukum, bukan pemblokiran. Pertanyaannya, sejauh mana kewenangan aparat untuk menunda transaksi rekening pribadi seseorang? Apakah cukup hanya dengan dugaan adanya pelanggaran dalam penghimpunan dana? Kita akan bahas malam hari ini dengan dua narasumber kami. Sudah ada Thorik Madjidano, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Mas Thorik, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Dan ada juga Hairil Halim, manajer media Amnesty International. Mas Hairil, selamat malam. Selamat malam, Mbak Audrey. Mas Hairil, saya mau tanya dulu nih, apakah sebenarnya secara hukum ini polisi bisa dan boleh meminta penundaan transaksi atau pemblokiran sementara atas dasar adanya untuk penyelidikan lebih lanjut, adanya dugaan pelanggaran atau tidak terkait dengan penggalangan dana? Boleh nggak sih? Sebenarnya kalau merujuk pada suatu tindak pidana itu boleh-boleh saja. Tapi kalau kita lihat konteks apa yang terjadi ini sebenarnya nggak ada tindak pidananya di sini. Apa tindak pidana yang dilakukan oleh Mas Thorik ketika dia menampung uang dari warga masyarakat yang ingin ikut berdemonstrasi? Malah kita melihat bahwa dalam perspektif hak asasi manusia sebenarnya tindakan pemblokiran ini melanggar hak masyarakat Pati untuk menyampaikan pendapat mereka di Jakarta, karena apapun istilah yang digunakan oleh polisi, penundaan transaksi bukan pemblokiran, itu tujuannya tetap sama, yaitu membuat warga Pati yang datang ke Jakarta kehilangan akses terhadap dana operasional mereka. Jadi tujuannya sudah jelas sebenarnya untuk mengkooptasi gerakan masyarakat untuk membuat mereka enggan berangkat ke Jakarta. Kalaupun sudah sampai di Jakarta, mereka juga bakalan kewalahan untuk melakukan aksi karena akses terhadap dana mereka itu dibekukan. Tapi kan dari polisi tadi, dari Kabid Humas menyatakan bahwa menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dengan dugaan tindak pidana pencucian uang begitu. Iya, itu yang tidak dijelaskan oleh polisi. Apa sebenarnya aspek pencucian uang di sini? Apakah ini kan sebenarnya dana yang dipakai oleh masyarakat untuk mendemonstrasi di Jakarta kan? Apa aspek pencucian uang yang ditelusuri polisi? Terus kalau memang polisi mengusut adanya tindak pidananya apa? Dan apakah sudah ada perintah dari pengadilan untuk melakukan itu? Jadi menurut Anda ini tidak... Secara hukum itu harus ada surat perintah dari pengadilan untuk melakukan pemblokiran dana atau apapun yang istilah yang digunakan kepolisian tadi adalah untuk menunda transaksi. Jadi tanpa adanya dasar hukum yang kuat ini berpotensi malah terjadi pelanggaran terhadap hak asasi warga Pati. Kalau gitu, Mas Hairil, kira-kira dengan adanya penundaan atau pemblokiran ini, apa yang disasar sebenarnya? Sebenarnya yang disasar sudah jelas untuk melemahkan gerakan masyarakat yang ingin berdemonstrasi di Jakarta. Tujuannya dari segi timing ya, kita melihat ini tidak terjadi secara terpisah. Kita lihat masyarakat Pati yang berangkat dari Pati menuju Jakarta, itu kalau kita lihat pemberitaan itu ada mereka mengalami intimidasi, ada busnya mengalami pelemparan, dan juga ketika sampai di Jakarta akses terhadap dana mereka tidak bisa diakses. Jadi memang ada suatu langkah sistematis untuk mengkooptasi gerakan masyarakat yang ingin berdemonstrasi di Jakarta. Oleh karena itu kita mengecam adanya tindakan pemblokiran ini karena melanggar hak masyarakat Pati untuk menyampaikan aspirasi mereka secara damai di Jakarta. Ingat, masyarakat Pati ini datang ke Jakarta menyampaikan aspirasi karena apa yang mereka sampaikan tahun lalu itu tidak didengar oleh pemerintah, tidak didengar oleh DPR. Mereka datang kembali dengan momentum yang sama, Agustus 2026, itu untuk menyampaikan berbagai aspirasi, salah satunya terkait korupsi. Ada dugaan pelanggaran yang dikatakan Mas Hairil, Mas Thorik. Kalau dari Partai Nasdem sendiri, ini lebih melihatnya kemana? Tadi karena memang benar ada dugaan tindak pidana, makanya melakukan pemblokiran atau penundaan transaksi sementara, atau lebih kepada tadi, jangan-jangan ada yang menghalau karena mau rencana aksi demo 27 Agustus nanti nih, Mas Thorik. Makanya rekeningnya diblokir. Sebetulnya begini, Mbak, terkait apakah polisi boleh meminta penundaan transaksi itu boleh-boleh saja sebetulnya. Tetapi kan kewenangan tersebut kan juga memiliki syarat yang sangat jelas dan tidak boleh dibaca sebagai kewenangan tanpa batas. Tadi sore saya sempat berkoordinasi dengan Bank Mandiri juga, artinya ketika ada perintah dari permintaan dari aparat penegak hukum, itu juga tidak serta-merta bank akan langsung
menutup atau menunda atau memblokir rekening yang bersangkutan. Tidak semata-mata seperti itu. Tentu prosesnya itu ada proses di mana mereka harus mengkaji dulu dengan tim legal mereka. Duduk bersama, dikomunikasikan, dan memang ketika nanti dirasa ada sesuatu hal yang memang diperlukan proses penundaan atau pemblokiran, hal itu baru bisa dilakukan. Jadi tidak serta-merta karena ada surat masuk, kemudian perbankan dengan mudah untuk memblokir, tidak seperti itu juga. Karena di dalam rezim Undang-Undang TPPU kan kita tahu justru di pasal 70 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 itu kan spesifik menyebut penyidik, penuntut umum, dan hakim dapat memerintahkan penundaan transaksi terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Nah, itu pemblokirannya itu hanya dilakukan khusus untuk bank plat merah atau semua bank? Itu semua bank ada prosedur yang sama, Pak. Jadi tidak membedakan khusus Himbara atau plat merah atau tidak. Semua bank ketika ada permintaan dari APH, maka ada tahapan-tahapan tertentu yang harus dilalui. Jadi tidak serta-merta karena hanya surat dari APH kemudian tiba-tiba bank melakukan pemblokiran atau penundaan, itu tidak. Jadi perintah itu, Mbak, harus tertulis. Harus jelas dari siapa pejabat yang meminta, siapa pemilik transaksi, dan apa alasan penundaannya. Dan jangka waktunya penundaan itu cuma boleh 5 hari kerja, Mbak. Memang tadi kan sudah dikatakan oleh Kabid Humas katanya penundaan atau pemblokiran sementara hanya 5 hari. Tapi kalau kita hitung-hitung dari Pak Supriyono bilang dari kemarin di Minggu jam 11, Mas Torik, berarti artinya kalau kita hitung dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu sudah 5 hari. Sedangkan Kamis itu tanggal 27 Agustus yang rencana akan ada demo warga Pati di depan Senayan. Ini masalah timing atau masalah apa kalau gitu? Jadi yang perlu digarisbawahi adalah 5 hari kerja, Mbak. Kalau kita tidak menghitung minggu ataupun tanggal merah, tidak, tapi 5 hari kerja. Jadi kalau kita berhitung misalnya diblokir dari hari Jumat misalnya, tentu Minggu katanya kemarin. Minggu. Oh, dari Minggu. Berarti kalau dari Minggu kita mungkin Senin ada hari kerja, Selasa tanggal merah lagi. Kemungkinan Rabu Kamis juga baru masuk, baru dibuka Selasa minggu depan. Oh, oke. Berarti artinya pun kalau dibuka pun pada Selasa minggu depan artinya sudah terlewat dong rencana aksi. Karena kan rencananya aksi penggalangan dana ini untuk memediatori teman-teman yang ingin melakukan aksi dari Pati ke Jakarta. Jadi tentu sebetulnya itu bukan suatu hal yang kebetulan atau tidak. Itu adalah satu aturan, Mbak, yang berlaku. Jadi mekanisme yang berlaku adalah 5 hari kerja. Dan tanpa menunggu pengadilan pun tidak perlu, sebenarnya penyidik pun mempunyai hak yang sama. Tetapi sekali lagi tadi saya berikan garis bawah bahwasannya ini tidak bisa dilakukan serta-merta hanya karena permintaan surat dari APH. Jadi dari pihak bank sendiri itu juga mempunyai hak-hak nasabah juga tentunya harus dijaga. Jadi ini perlu diperjelas. Ada pelanggarannya kah, Mas Torik, kalau gitu sambil dibuka kameranya, Mas? Jadi kalau pelanggarannya tentu kalau di pelanggaran ini kan masih diduga, Mbak. Ketika nanti setelah 5 hari kerja itu tidak bisa dibuktikan, maka ya pasti dibuka. Oke. Kalau memang tidak ditemukan. Oke, butuh 5 hari kerja katanya Mas Hairul. Kalau 5 hari kerja, Mas Hairul, kalau analisanya sendiri, apakah memang harus ketemu dulu dugaan tindak pidananya, baru kemudian diblokir, atau memang ini sudah sesuai prosedur? Sebenarnya pertanyaan yang tadi, apakah ada surat perintah dari pengadilan, itu yang tidak dijelaskan oleh kepolisian sebenarnya. Jadi sebenarnya permintaan aparat penegak hukum itu, pemerintahan aparat bukan dasar untuk memblokir rekening warga secara sewenang-wenang. Aparat dan bank itu harus menjelaskan siapa yang memberi perintah, perkara apa yang sedang diperiksa, dan apa hubungan dana tersebut dengan tindak pidana. Ini yang belum dijelaskan oleh kepolisian sebenarnya. Dan tanpa itu sebenarnya pemblokiran itu tidak memiliki dasar hukum yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita lihat pasal 140 Undang-Undang nomor 20 tahun 2005 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu mengatur bahwa pemblokiran merupakan upaya paksa yang harus memperoleh izin ketua pengadilan. Nah, permohonan pemblokiran itu harus memuat uraian tindak pidana. Harus ada tindak pidananya dulu. Apa sebenarnya tindak pidananya yang sedang diusut oleh kepolisian sehingga membutuhkan adanya pemblokiran dana nasabah. Karena kalau tanpa dasar yang jelas itu ini sangat berbahaya. Setiap nasabah itu bisa diblokir dananya oleh penegak hukum. Oke, kalau tadi dikatakan oleh Polda Metro Jaya akan menggandeng Otoritas Jasa Keuangan, akan menggandeng Kementerian Sosial untuk mendalami adakah apa sebenarnya peruntukannya, kemudian juga sampai-sampai nantinya juga akan memanggil pemilik rekeningnya, itu belum cukup alasannya? Ini berarti belum ada dong dugaan tindak pidananya. Kalau diblokir dulu baru dicari,
Itu kan berarti ada logika yang salah di sana. Kecuali polisi sudah melakukan penyelidikan beberapa waktu yang lalu sehingga menemukan bahwa rekening ini ada indikasi tindak pidana, maka mereka melakukan pemblokiran. Tapi tidak. Ini pemblokiran dilakukan ketika masyarakat Pati akan melakukan aksi demonstrasi di Jakarta. Jadi secara timing sebenarnya kita bisa menduga kuat bahwa tujuannya memang untuk membuat gerakan demo di Jakarta itu terkooptasi sehingga masyarakat Pati itu tidak bisa menyampaikan aspirasi mereka secara damai di Jakarta. Dan kita lihat timing 5 hari, kalau kita pakai logika Mas Torik tadi 5 hari kerja itu kan berarti setelah tanggal yang Aksi selesai. direncanakan aksi selesai. Jadi memang tujuannya kalau kita bisa melihat ya tujuannya memang untuk mengkooptasi gerakan demonstrasi pada tanggal 27 tersebut, karena pada tanggal 27 itu ketika kita menggunakan logika ke 5 hari kerja itu belum bisa dilepas pemblokiran tersebut. Oke, ada setuju dengan pernyataannya Mas Hairul, Mas Torik? Jadi dasarnya ini kan menurut kami kan sebetulnya pasal 26 Undang-Undang TPP ini kan menjadi dasar yang kuat Mbak, apabila memang ada indikator objektif bahwa transaksi atau rekening tersebut berkaitan dengan harta hasil tindak pidana. Jadi bukan semata-mata karena ada transaksi dalam jumlah tertentu atau karena dana tersebut akan digunakan untuk suatu aksi. Kemudian itu kan ada 2 pasal yang dijelaskan oleh, saya tadi baca-baca dijelaskan oleh Polda Metro Jaya. Yang satu adalah terkait justru tentang pasal 237 Undang-Undang P2SK, Mbak. Pasal 237 itu kan memang mengatur larangan penghimpunan dana masyarakat dalam konteks kegiatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan memerlukan izin dari otoritas sektor keuangan. Kemudian bahkan penjelasan resmi pasal 237 itu menyebut ketentuan tersebut tidak dimaksudkan mencakup penghimpunan dana di luar sektor keuangan. Contoh arisan keluarga dan penghimpunan dana untuk tujuan sosial, Mbak. Karena itu saya berpandangan jangan sampai setiap crowdfunding, urunan masyarakat atau donasi publik otomatis ditafsirkan sebagai kegiatan penghimpunan dana ilegal sektor keuangan. Kalau gitu Mas Torik, ini menjelaskannya gimana kepada masyarakat yang ketar-ketir juga kan? Banyak yang juga sedang melakukan penghimpunan begitu misalnya untuk kegiatan aksi amal, sosial dan lain sebagainya. Jadi ini warga juga ketar-ketir nih. Enggak, jadi masyarakat tidak perlu khawatir, Mbak. Artinya perbankan itu kan punya GCG ya, clear governance itu kan di dalam organisasi mereka itu sangat diperlukan. Kemudian mereka diatur di undang-undang juga. Mereka ada unsur prinsip asas kehati-hatian yang harus dijaga, Mbak. Tadi yang seperti saya jelaskan di awal, ketika ada permintaan dari APH terkait dugaan tindak pidana dan hal-hal tertentu, perbankan tidak serta-merta menerima apa yang menjadi masukan di dalam permintaan APH. Tetapi mereka juga punya tim legal dan mereka menggunjung prinsip GCG dan prinsip kehati-hatian, di mana mereka akan memitigasi apakah yang diusulkan oleh APH itu benar ataukah tidak. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir menurut saya, karena di beberapa kesempatan yang lalu tidak hanya di demo rencana 27 Januari oleh masyarakat Pati, di demo-demo sebelumnya kan belum pernah ada case seperti ini juga, Pak. Artinya mungkin dari pihak APH ataupun pihak-pihak yang berkaitan dengan ini menganggap tidak ada suatu persoalan yang serius. Tapi mungkin di case kali ini juga tidak bertepatan langsung dengan apa yang menjadi maksud dan tujuannya tadi. Begitu, Mbak. Oke. Kalau gitu Mas Hairul sendiri, nah kalau dilihatnya jangan-jangan ini untuk mengkooptasi, siapa yang harus sebenarnya menjelaskan nih? Siapa yang kemudian meminta duluan untuk penundaan atau pemblokiran, Mas Hairul? Ya sebenarnya kepolisian harus menjelaskan ke publik secara terang benderang terkait hal ini. Kenapa ada apakah yang dimaksud penegak hukum oleh Bank Mandiri tersebut itu adalah kepolisian. Dan kita juga lihat sudah ada klarifikasi dari kepolisian kan, yang mereka mengatakan itu bukan pemblokiran tapi penundaan. Tapi apapun itu sebenarnya istilahnya memang kita lihat memang tujuannya untuk membatasi akses dana bagi masyarakat Pati untuk melakukan demonstrasi. Sebenarnya kalau merujuk pada apa yang Mas Torik sebutkan tadi bahwa ini melanggar undang-undang soal penggalangan dana, kita mungkin melihat secara simpel kita bisa melihat bahwa masyarakat Pati ingin berdemonstrasi ke Jakarta dan mengumpulkan mungkin uang mereka melalui satu rekening dan itu akan mereka gunakan di Jakarta. Apakah itu penggalangan dana? Apakah salah ketika masyarakat ingin melakukan suatu aksi di Jakarta dan mengumpulkan dana di satu tempat
dan kemudian dana itu dipakai untuk melakukan aksi demonstrasi di Jakarta, apakah itu tindak pidana? Saya rasa itu jelas bukan tindak pidana. Ketika masyarakat secara sadar mungkin menggunakan salah satu rekening dari koordinator mereka untuk digunakan di Jakarta untuk dalam dari segi efisiensi mungkin bisa lebih efisien jika ditaruh di satu tempat atau satu rekening, dan dalam konteks ini adalah koordinator mereka. Apakah salah ketika masyarakat mengumpulkan dana mereka dan mereka menggunakan dana tersebut di Jakarta untuk berdemonstrasi? Salah nggak tuh? Singkat aja, Mas Torik. Ya, Apakah salah kalau kata tadi Mas Heryl bilang menghimpun dana untuk kegiatan? Singkat jadi aja. begini Mbak, kita kan sebetulnya kita ini kan perlu membuktikan, bukan mengasumsikan kan begitu. Nah, dalam case ini artinya kan kita belajar pada demo-demo yang berjalan, yang sudah berjalan beberapa waktu yang lalu ataupun beberapa tahun lalu, memang kan belum pernah terjadi hal seperti ini. Jadi hal ini apakah salah masyarakat seperti itu? Tidak juga, tapi yang di sini adalah mungkin penyidik punya pertimbangan bahwasanya hal itu diduga terjadi tindak pidana. Nah, pembuktiannya adalah nanti waktunya 5 hari kerja. Ketika itu tidak terbukti, maka otomatis rekening itu seharusnya sudah terbuka kembali, kan begitu Mbak. Jadi ini sesuatu hal memang perlu dibuktikan, bukan suatu hal yang memang harus diasumsikan. Oke, sudah kita tangkap tadi pesannya dari Bapak-Bapak. Mas Torik Majidanur, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, terima kasih. Mas Heryl Halim, manajer media Amnesty International, terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Bersama kami, Saudara, Karnaval 17 Agustus di Blora, Jawa Tengah, ricuh, 2 polisi jadi korban pengeroyokan.